Kita udah sering banget lah denger istilah smart TV. Di sana, smart TV di situ. Tapi kalau smart monitor, nah, Samsung keluarin smart monitor dengan harga yang amazing. Dan jujur buat gua kaget ketika gua bandingin dengan harga monitor di pasaran. Selamat datang di GT Desain paling canggih di 2021. Sebenarnya apa sih smart monitor? Mungkin sederhananya yang gue bisa bilang kalau smart TV, definisinya kita tahu itu TV dengan segala colokan TV. Ada RCA, HDMI, dan colokan antena. Dibuat smart, jadi ya di dalamnya ada Android-nya. Smart monitor ya berarti fungsi monitor biasa yang ditambahin semacam fitur Android gitu. Dan Samsung udah menjadi yang pertama di dunia untuk launch produk smart monitor di sebelah gue ini, Samsung 32M70A. Dan sangat menarik untuk kita bahas karena harganya cuma 6 juta. Kita udah dapetin 4K 32 inch USB-C. Jujur gue kaget sih sama Samsung, brand yang biasanya kalau ngeluarin sebuah produk teknologi baru, brand Samsung ini suka pasang harga yang tinggi banget. Tapi di sini, segmen baru ini dengan harga 6 juta, dia bener-bener membuat monitor yang istilahnya nggak smart lainnya itu cukup kejang-kejang. Lihat harganya. Kita mulai dari dusnya, barangnya ini masih sampel. Kalian bisa lihat dusnya tuh nggak ada gambar apapun. Banyak lakban bahasa Korea. Langsung dari Korea ternyata. Kelengkapan itu simpel banget. Kita dapetin kabel power dan remote TV. That's it. Dan pastinya kita dapat monitornya yang gue cukup kaget dengan ketipisannya. Tapi dengan tipis ini berat banget ternyata. Standar kakinya yang cukup padat dan kokoh kualitasnya, dan berat juga malahan. Tapi kalau diperhatiin ini sebenarnya kecil kalau buat 32 inch. Ya panelnya berat banget soalnya. Di bagian belakang desainnya kayak garis-garis gitu. Ada lubang pembuangan panas di bagian atas. Face-nya 10x10 cm dan portnya udah ngadep ke bawah. Jadi cocok banget untuk pakein bracket. Ada port power, 2 HDMI port yang udah super 4K 60 fps dua-duanya. Satu port USB-C yang bisa charge 65 watt sekaligus sebagai display juga, dan sekaligus konekin 2 USB 2.0 port di bagian belakang kanan monitor. Bagian depan udah bezel dengan tebel triset bezel-nya di 0,9 cm. Spek lengkap yang ditulis di website resmi Samsung, 32 inch VIA panel flat, 4K resolution, refresh rate-nya max 60 Hz. Brightness-nya diklaim 250 nits dengan kontras 3000/1. Response time-nya 8 ms GTG, yang karena ini panel VIA kerasa banget motion blur-nya. Diklaim HDR10, gue juga nggak tahu gimana confirm-nya untuk hal ini. Color gamut dan panel bit depth-nya nggak ada info sama sekali. Seperti semua review monitor di GT ID, langsung aja kita tes hal yang paling penting dari sebuah monitor, yaitu panelnya. Sekaligus gue bandingin sama monitor 4K USB-C sekelasnya yang paling murah, ThinkVision T32P20. Gue taruh sebelahan hasilnya. Color gamut hasilnya nggak terlalu bagus, mirip monitor 1 jutaan ya. Dan kalau dibandingin sama ThinkVision sih jauh banget lah di bawah kualitasnya. 96% sRGB, 78% Adobe RGB, 78% DCI-P3, dan 74% NTSC. Brightness juga nggak terang-terang banget. Max-nya kita dapetin cuma 272,5 nits sesuai klaim sih. Dengan kontras 2540/1 dan white point-nya agak kebiruan di 7800 Kelvin. Kualitasnya jauh banget lah sama ThinkVision. Color uniformity di brightness 100% cukup rapi, cuma 2 titik aja yang udah lebih dari delta E3. Max-nya sampai 3,7 delta E. Untuk luminous uniformity di brightness 100% ada 5 titik yang udah 10% ke atas. Max-nya sampai 15%. Standar aja sih kualitas di bagian ini, kita bisa bilang seimbang lah ya sama ThinkVision. Untuk color akurasi hasilnya memang nggak akurat banget. Max-nya 6,88 delta E dengan average 3,37 delta E. Dan ini hasilnya benar-benar jauh di bawah ThinkVision. Setelah dikalibrasi nggak gimana gitu juga bagusnya. Max-nya naik ke 8,23 delta E dan average-nya ke 2,61 delta E. Overall rating dikasih data color ke kedua monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Oke, di sini seperti biasa kita tes bleeding dengan show video hitam. Ini gue pakai PC ya. Karena kalau tadi nggak pakai PC, gue pakai YouTube aja, dia kayak ngegelap sendiri. Tapi kalau ini kelihatan nih, ini dikeluarin. Tapi kita nggak bisa lihat tanda-tanda bleeding sama sekali. Kalian lihat sekitarnya rapih. Tapi gue rasa smart monitor juga tidak lepas dari yang namanya bleeding.
Jadi kalau misalkan kalian ada beli, ada kena bleeding, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita lanjut. Smart monitor Samsung ini bisa kalian dapetin dengan harga 6 juta. Kalau gue lihat di website 599. Kembali satu perak ya. Dan sekarang kayaknya udah mulai PO di mana-mana pas gue cek per hari video ini dibuat. Samsung kasih kita garansi sayangnya cuma 1 tahun full aja. Untuk 6 jutaan gue udah kumpulin beberapa monitor 32 inch 4K yang bisa kalian beli di pasaran. Samsung U32 R590. Berikutnya ada ViewSonic VX32 11 4K. LG 32 UN550 dan Lenovo T32P Strip 20. Dari hasil data color, sebenarnya kita udah langsung tahu kalau smart monitor ini untuk sekarang belum bisa menggantikan langsung monitor pada umumnya, khususnya untuk kualitas warna. Jadi para profesional yang mata hanya butuh keakuratan warna, gua nggak rekomend sama sekali monitor smart kayak gini. Tapi bukan itu tujuan produk ini dibuat. Yang sangat menarik di sini adalah smartnya. Di sini dikasih Android sistem OS Tizen yang didevelop sama Samsung tentunya. Jadi semuanya terkoneksi sama Samsung. Dari Samsung account, jadi nggak ada Play Store di sini, adanya Samsung Store. Nggak ada Google Assistant, tapi adanya Bixby. Lu tinggal pencet aja di remote-nya. Dia udah kasih kayak tombol buat lu ngomong sama Bixby. Ya, gue sih lebih prefer ke sistem OS Google dengan Play Store dan lain-lain. Tapi ya, gue cukup ngerti ya kenapa Samsung pakai sistem kayak gini. Ya, monitornya Samsung gitu loh. Intinya, di dalamnya udah ada semua apps nonton dari berbagai brand. Sebut aja Netflix, YouTube, Prime Video, HBO Go, Apple TV, dan seterusnya. Tapi pas gue cek Disney Hotstar nggak ada ya. Mungkin nanti diupdate sama Samsung kali ya. Tapi lu bisa pakai browsernya untuk nonton Hotstar juga. Tentunya kalau ini bisa nonton, pastinya udah ada Wi-Fi 5.0 built-in. Ada juga Bluetooth 4.2. Kalian bisa konekin apapun yang lo mau. Dari keyboard, mouse, gamepad, dan juga tentunya speaker Bluetooth. Kalau lu ngerasa speaker di monitor ini kurang. Dan kita tes sama-sama sekarang. Kualitasnya cukup lah, ngegambarin banget kalau ini speaker yang biasa ada di TV. Kalau kita mentokin dia kenceng banget, bassnya kenceng juga, tapi ya suara definisinya tuh agak kurang. Ya seperti gue bilang tadi, speaker yang biasa kita temuin di TV. Fitur yang paling kerennya adalah mirroringnya. Semua device yang lo punya bisa semua mirror ke sini, tentunya tanpa kabel. Di sini ada connection guide-nya. Kita lihat di dalamnya ada audio device, ada Bluetooth Wi-Fi kalau lo mau, video device, smartphone, PC, input device ini apa? Oh, mouse dan keyboard tadi gue juga udah bahas. Habis itu game konsol, ini PS4 atau Xbox, dan external storage. Yang paling penting adalah yang gue mau bahas sekarang, bukan paling penting. Yang gue bahas sekarang adalah smartphone-nya. Nah, smartphone di sini ada screen sharing, SmartThings, ini biasa buat di Android. Kalau di Windows dia juga bisa langsung, tinggal lo klik connect aja. Apple AirPlay ini bisa macOS atau iPhone, dan Tab View. Khususnya Tab View ini kalau kalian pakai handphone Samsung ya. Generasinya nanti gue show ke kalian, tinggal kalian ketok aja gini. Nah, mesti digampar bukan diketok, mesti digampar ke monitor. Tinggal lu start. Langsung mirror. Kalau lu pakai Samsung. Gimmicknya keren banget sih Samsung, jujur aja gua aku ini gimmick yang keren banget. Lu flap like a boss, man. Udah kayak meme. Nah, tinggal udah dan gue cukup interesting, bukan cukup interesting, cukup kaget ya karena dia nggak kayak hampir nggak ada delay gitu. Cukup cepet lah, latency cukup cepet karena via Wi-Fi gitu. Mantep banget. Itu untuk mirroring aja di Samsung, tapi di Samsung juga ada Samsung DeX. Jadi kita tinggal buka DeX di sini. Gue search dulu DeX. Samsung DeX. DeX. On. Langsung kita Samsung DeX dan kita langsung punya window, udah kayak Windows gitu ya. Bisa lo kerja, keyboard dan mouse lo colok di belakang monitor, lo langsung bisa pakai.
selayaknya komputer. Di monitor ini juga ada Office 365, kalian tinggal masuk menu Source, Remote Access, habis itu di sini ada Office 365. Jadi, lu bisa langsung ketik-ketik atau bikin kerjaan apapun yang 365 sediain dan bisa sync via email Microsoft tentunya, Outlook atau Hotmail. Ya, gue bukan fans juga sih pakai email dari Microsoft, cuma oke, bisa. Ditambah karena ini monitor udah ada port USB-nya, semua hal yang lu mirror di sini bisa kalian navigasiin dengan keyboard dan mouse yang kalian colok ke monitor ini. Bayangin lu cuma punya satu monitor ini dengan cuma satu kabel. Lu bisa memenuhi semua kebutuhan mirror lu. Apapun device-nya bisa ke monitor ini. Tapi yang jadi pertimbangan di gua tuh kayak gini ya. Kalau lu pakai fungsi mirrornya buat multimedia misalnya, lu akan menempatkan monitor ini di jarak yang cukup jauh seperti lu gunain TV. Misalnya di tempat tidur atau sofa gitu. Karena agak aneh kalau misalnya dengan posisi kita di meja komputer yang relatif dekat sama monitor ini dan kita mirroring wireless gitu. Mending gue colok ke USB-C-nya supaya bisa sekaligus ngecas laptop atau device gua yang gue mirror ke sini. Di sisi lainnya buat gue ya, kalau memang harus colok kabel sih, monitor ini jadi nggak ada bedanya sama monitor pada umumnya. Jadi buat gue sih, gue pribadi agak susah memikirkan kondisi di mana gue butuh banget monitor yang satu kayak begini. Tapi nih ya, satu kali tapi lagi nih, dengan keberanian Samsung mematok harganya cuma di 6 juta dan memulai lini baru monitor kayak gini, banyak banget keuntungan ke depannya yang bisa terjadi. Yang pertama, seperti yang kita tahu, teknologi baru muncul biasanya kita butuh tunggu beberapa waktu sampai ini jadi lebih murah. Dan tentunya nggak cuma Samsung doang nih yang main di lini ini. Kedepannya gue yakin pasti banyak brand lain yang masuk. Dan kalau memang lini smart monitor ini berhasil dan demand-nya banyak, gue rasa kedepannya bukannya nggak mungkin ada smart monitor yang super akurat dan harganya mepet dengan monitor yang biasa. Di sisi lainnya nih, brand yang cuma punya monitor biasa, mereka akan mikir lagi untuk matok harga ke depannya. Karena kita sama-sama tahu dengan 6 juta di sebelah gue ini, lu bisa lakukan banyak hal yang monitor biasa nggak bisa lakukan. Poin berikutnya, gue bukan fans TV by the way, gue lebih suka monitor jauh karena satu hal, masalah radiasi. Gue pribadi kalau gue nggak punya pilihan ya, gue akan lebih rela gunain monitor gue jadi TV dibanding TV gue jadi monitor. Karena radiasi TV itu loh yang nggak enak banget di mata dan cepat ngerusak mata lama-lama. Karena dia dibuat untuk dipakai bermeter-meter, tapi kita paksa dipakai dengan jarak monitor. Dan untuk baca teks di TV yang biasa itu ya, nggak enak banget dalam jarak dekat. Karena memang bukan itu tujuannya. Dan gua rasa smart monitor ini bukan hanya jadi kontender berat pasar monitor pada umumnya, tapi juga pasar TV. Ya nggak sih? Di zaman WFH gini semua channel TV pindah ke online. Gua rasa banyak dari kita juga subscribe ke Netflix dan TV berbayar lainnya. Port antena jadi makin lama makin kurang menarik. Dan jujur, motonya Samsung yang dipasang di websitenya menggambarkan masa depan banget. The world first do it all screen. Good job Samsung untuk keberaniannya yang keren dengan harga yang gue bisa bilang ini fantastis banget. Yang menjadi drawback monitor ini paling cuma garansinya Samsung yang masih cuma 1 tahun full. Gue harap sih kedepannya bisa jadi 3 atau sampai 5 tahun full gitu ya. Gimana menurut kalian smart monitor ini? Kalian mau pakai buat apa? Kalau misalnya kalian punya, tulis di kolom komentar di bawah. Gue pengen denger. Gue Alun dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap